Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita masuk dalam ibadah. Kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Dia, sebab Dia yang layak ditinggikan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami datang kepadamu, kami mau sembah Engkau, kami nyatakan Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Kami serahkan sepanjang ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Tuhan, kami memerlukan Engkau di dalam setiap jalan kami. Jiwa kami haus menantikan Engkau, dan kami percaya pengharapan kami tidak pernah mengecewakan di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kami perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Kami perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus.
naikkan sembahmu, naikkan syukurmu, andalkan Tuhan. Oh, Yesus, 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 Yesus. Oh, kami memujimu, menyembah. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Kami mengandalkan-Mu, Tuhan.
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya, satunya ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan memberkati,
setiap kami. Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Salam damai sejahtera buat kita semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan. Minggu lalu Ibu Gembala sudah menyampaikan tentang bagaimana kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Caranya salah satunya adalah dengan menyerahkan diri untuk dipimpin Roh Kudus. Kenapa? Karena kita adalah ahli waris sebagai anak Allah. Nah, saya akan melanjutkan apa yang Ibu Gembala sudah sampaikan minggu lalu. Sebelumnya mari kita hampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kali ini. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami minta biar roh pengertian, pengenalan akan Tuhan memenuhi setiap kami. Buat kami mengerti dan menangkap sesuatu. Roh Kudus, tolongi setiap kami. Urapi lidah mulut hamba-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga setiap orang yang mendengar diberkati Tuhan. Kami semuanya memperoleh berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, pemazmur mengibaratkan hubungan antara Tuhan dengan orang percaya adalah seperti gembala dengan domba. Tugas gembala pada zaman itu adalah untuk menjaga, untuk melindungi dari serigala dan pemangsa, untuk memberi makan, untuk mencukur bulu. Tapi juga yang tidak kalah penting, yaitu membawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu tugas gembala. Nah, untuk membawa ini perlu dibimbing, perlu untuk dituntun. Kalau kita melihat di ayat yang ketiga, dikatakan bahwa ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, sebelum dituntun, terlebih dahulu ada jiwa yang perlu disegarkan. Nah, kalau kita melihat di ayat yang ketiga tadi, jelas bahwa sebelum masuk dalam tuntunan, ada jiwa yang perlu disegarkan terlebih dahulu. Nah, kalau kita balik artinya, bisa berarti bahwa kita tidak dapat menerima tuntunan kalau jiwa kita tidak mengalami kesegaran. Nah, manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sementara jiwa ini
berbicara tentang pikiran, berbicara tentang perasaan, berbicara juga tentang keinginan kita. Ada banyak hal yang bisa membuat jiwa kita ini tidak segar. Mungkin itu masalah yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Bisa juga berupa tuntutan dalam kehidupan ini. Mungkin itu tuntutan di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, atau tekanan-tekanan hidup yang lain bisa membuat jiwa kita tidak segar. Keadaan lingkungan di tempat di mana kita berada, di tempat di mana kita tinggal, itu pun juga bisa mempengaruhi kondisi jiwa kita. Nah, kalau jiwa kita tidak segar, kita tidak bisa terima tuntunan Tuhan. Jiwa yang tidak segar itu seperti apa? Bisa jadi sering merasa sedih atau mengalami kesedihan yang terus berlarut-larut, merasa kebingungan, tidak tahu mau berbuat apa, kurang bisa berkonsentrasi, mengalami khawatir, takut yang berlebihan, bahkan juga bisa memiliki perasaan bersalah, baik terhadap kejadian masa lalu atau kejadian-kejadian yang sedang dialami saat ini. Bisa membuat kita sering melamun, bahkan susah untuk tidur. Nah, itu jiwa yang tidak segar. Kalau jiwa kita ini tidak segar, itu juga akan mempengaruhi kemampuan kita untuk menghadapi tantangan yang sedang kita hadapi. Kalau jiwa kita tidak segar, suasana hati kita pun tidak mengalami damai sejahtera yang akan membuat kemampuan berpikir pun berkurang. Ditambah lagi sulit untuk kita bisa mengendalikan emosi diri kita. Nah, untuk itulah jiwa kita perlu disegarkan oleh Tuhan. Istilah menyegarkan sebetulnya dalam konteks terjemahan ini adalah pemulihan, yang berarti juga memperbaiki. Nah, manusia bisa dengan segala upaya, dengan segala caranya mencoba untuk menolong, memperbaiki kondisi jiwanya atau untuk memulihkan jiwanya. Manusia bisa lakukan banyak hal. Mungkin kita bisa liburan, refreshing, atau saat santai sejenak, rileks. Mereka berupaya untuk mencoba menolong, memperbaiki kondisi jiwa kita. Tetapi yang perlu kita sadari dan kita garis bawahi adalah karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan juga yang dapat memulihkan kita. Karena Ia mengetahui apa yang kita butuhkan untuk pemulihan jiwa kita. Saya ibaratkan seperti seorang pencipta sepeda motor. Orang yang paling mengerti dan yang paling tahu cara memperbaiki sepeda motor. Kalau sepeda motor itu mengalami gangguan atau masalah adalah penciptanya. Orang mungkin bisa belajar untuk cara memperbaiki motor. Orang bisa cari tahu sana sini. Tetapi yang paling tahu pastilah yang menciptakan sepeda motor itu. Ada bagian-bagian terkecil yang mungkin orang tidak tahu, tetapi penciptanya tahu. Sama juga dengan Tuhan. Tuhan adalah pencipta kita. Dia jauh lebih tahu hidup kita dibanding siapapun di dunia ini. Walau mungkin orang bisa kenal kita, orang bisa tahu kita, mungkin kita cocok dengan A, dengan B, kita bisa terbuka atau
meminta saran pendapat, tetapi yang jauh lebih tahu hidup kita dan mengenal bagian terkecil dalam hidup kita tidak lain bukan adalah Tuhan sendiri. Maka Tuhanlah yang mengerti kondisi jiwa kita. Tuhan juga yang tahu bagian-bagian mana yang kita butuhkan untuk pemulihan jiwa kita. Makanya Tuhan memberikan sebuah ajakan melalui Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan merasa segar." Kalau kita sedang berbeban berat, kita ini datang kepada siapa? Atau apa yang kita lakukan saat kita mengalami beban berat? Apakah kita mencari pelampiasan supaya beban kita ini hilang? Atau kita cari cara jalan keluar supaya beban itu bisa hilang? Atau bagaimana? Tuhan memberi kita ajakan untuk kita datang kepadanya. Dan saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, itulah yang terbaik buat kondisi hidup kita. Nah, beban yang berat adalah beban yang tidak kelihatan, yang letaknya ada di pikiran dan di hati kita. Kalau beban itu kelihatan atau beban yang ada di luar, kalau kita merasa berat, kita bisa menaruh beban itu. Atau kalau orang lain melihat kita terlalu berat mengangkat beban, maka orang lain bisa menolong kita dalam mengangkat beban kita. Karena bebannya kelihatan, bebannya ada di luar. Satu contoh misalkan saya mengangkat tas terlalu berat. Kemudian istri saya melihat bahwa saya ini kelihatan nih terlalu berat mengangkat tas. Lalu istri saya memberikan penawaran untuk menolong saya mengangkat tas. Dan saya bersedia ditolong. Akhirnya saya bisa berhasil mengangkat beban itu dan tidak terlalu berat karena ada orang yang menolong. Karena bebannya di luar dalam bentuk tas dan orang bisa melihatnya. Tapi bagaimana ceritanya kalau beban itu letaknya ada di pikiran kita atau di hati kita? Siapa yang tahu? Mungkin kita bisa tertawa, kita bisa pergi kemana-mana, kita bisa bekerja, kita masih bisa beraktivitas. Tapi siapa yang tahu kalau ada beban di pikiran atau di hati kita? Sebab itu tidak kelihatan. Sebab kemanapun kita pergi, apapun aktivitas kita, beban di pikiran, beban di hati itu selalu kita bawa. Itu mengikuti kita kemana-mana. Maka kita perlu disegarkan. Kita perlu Tuhan untuk menyegarkan dan memulihkan jiwa kita, pikiran kita, hati kita. Maka perlulah datang kepada Tuhan, terbuka kepada Tuhan. Karena keterbukaan awal dari pemulihan. Akui di depan Tuhan, ceritakan apa yang kita alami, ceritakan kondisi kita, terbuka di hadapan Tuhan,
dan izinkan Tuhan memberi kesegaran kepada kita. Saat kita datang kepada Tuhan, terbuka di hadapannya, mengakui kondisi kita, maka Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberikan kesegaran buat jiwa kita. Kalau jiwa kita segar, kita akan terima tuntunan Tuhan. Lalu pertanyaannya, kenapa kok seolah-olah selama ini aku tidak terima tuntunan Tuhan? Atau aku belum bisa melihat tuntunan Tuhan dalam kehidupanku secara pribadi? Bisa jadi selama ini kita kesulitan terima tuntunan Tuhan, bukan karena Tuhan tidak memberi tuntunannya, bukan karena Tuhan tidak mau menolong kita, bukan karena Tuhan menutup matanya, tapi bisa jadi kita yang tidak bisa melihat tuntunan Tuhan karena jiwa kita tidak segar. Yang menghalangi kita untuk menerima tuntunan Tuhan karena kondisi jiwa kita. Maka kita perlu mengalami kesegaran supaya tuntunannya itu nyata dalam kehidupan kita, dan kita bisa melihat dengan jelas bahwa Tuhan terus menyertai, menolong, dan menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita berjalan sesuai dengan arahan dan kehendak Tuhan. Di jiwa kita pun juga kadang sering mengalami pergumulan-pergumulan, sering mengalami juga pertentangan-pertentangan antara kita mau ikut keinginan diri kita sendiri atau keinginan Tuhan. Kita mau ikut tuntunan Tuhan atau kita mau ikut tuntunan diri kita sendiri. Ada sebuah pergumulan, ada sebuah gejolak, ada sebuah pertentangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini: jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita ini juga dipimpin oleh Roh. Nah, kata dipimpin oleh Roh itu dari akar kata yang artinya intens konflik. Intens itu hebat atau sangat kuat, konflik itu pertentangan. Jadi di dalam diri kita ini terjadi pergulatan yang hebat, seperti ada dua hal yang saling bertentangan. Itu mengakibatkan sebuah konflik untuk kita ngikut Tuhan atau ngikut diri sendiri. Maka judul sharing firman Tuhan saya pada kesempatan ini adalah intens konflik, pertentangan yang sangat hebat yang terjadi di dalam kita. Konflik ini adalah dua keinginan yang saling bertentangan. Antara kita mau ikut apa yang Roh Tuhan tuntun dan mau, atau kita ikut keinginan dan anggapan kita sendiri. Pada dasarnya tidak ada manusia yang secara sukarela menyerahkan kepemimpinan dirinya kepada siapapun, termasuk juga terhadap Tuhan. Nah, disinilah ada proses konflik yang cukup berat dan panjang. Ada sebuah pertentangan. Siapa pemenangnya? Nah, pemenangnya adalah nanti dia yang akan menjadi pemimpinnya. Kalau diri kita yang menang, maka diri kita yang menjadi pemimpin atas hidup kita. Sedangkan kalau kita menyerah dan mengizinkan Roh Tuhan yang memimpin, maka Roh Tuhanlah yang menang dan pegang kendali atas hidup kita. Nah, konflik dan pertentangan ini
tidak terjadi 1-2 kali, tetapi hampir dalam setiap perjalanan dalam tuntunan Tuhan ada pergumulan, ada pergejolakan. Nah, ini amat panjang dan mungkin kadang sangat melelahkan. Tetapi bagi mereka yang cepat menyerah, maka Roh Tuhan yang akan memimpin atau pegang kendali atas hidupnya. Sebaliknya, siapa yang tidak mau cepat menyerah, dirinya lah yang akan terus pegang kemudi atas kehidupannya. Di sini ada pilihan dan keputusan yang harus kita buat. Diri kita yang memegang peranan atau Roh Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Satu contoh kisah dari sebuah nabi bernama Yunus. Tuhan memberikan perintah dan tuntunan untuk Yunus pergi ke Niniwe untuk berseru kepada orang-orang di sana karena kejahatannya. Tetapi yang dilakukan Yunus tidak pergi mengikuti tuntunan Tuhan, tetapi malah pergi melarikan diri dari hadapan Tuhan, pergi ke Tarsis. Kenapa itu bisa terjadi? Yunus tidak mengikuti tuntunan Tuhan, tapi justru malah melarikan diri dari hadapan Tuhan. Karena di dalam diri Yunus terjadi konflik. Di dalam diri Yunus terjadi pertentangan antara mau ikut tuntunan Tuhan atau mengikuti keinginan dirinya. Karena begini, karena orang-orang Niniwe terkenal dengan orang-orang yang jahat. Bahkan mereka sangat jahat bagi bangsa Israel. Yunus orang Israel. Dia merasa bahwa orang-orang Niniwe tidak layak untuk terima pertobatan, terima pengampunan dari Allah. Maka di dalam dirinya ada pergumulan antara dia ikut Tuhan atau ikut keinginannya. Kalau ikut Tuhan, sementara faktanya bahwa orang-orang di sana jahat. Kalau tidak ikut Tuhan artinya ngikut diri sendiri. Terjadi pertentangan dalam kehidupannya. Dan singkat cerita, dia memilih untuk menuntun dirinya sendiri dan dia pergi ke Tarsis, dan atas penentuan Tuhan dia masuk ke dalam laut lalu ditelan ikan besar. Singkat ceritanya, di dalam perut itulah dia mengalami pertobatan, akhirnya menyerahkan diri untuk dipimpin dalam tuntunan Tuhan. Yunus menyerah, konflik diselesaikan, tidak ada pertentangan lagi dalam hidupnya. Dia menyerahkan kemudi atau kendali hidupnya kepada tuntunan Tuhan. Akhirnya dia menyerah. Dan singkat cerita, Tuhan bawa Yunus ke Niniwe untuk menyerukan pertobatan, dan orang-orang di sana mengalami pertobatan. Nah, konflik di dalam diri kita ini kita harus menangkan. Memilih antara ikut apa yang menjadi tuntunan Tuhan dan menyerah. Karena di dalam penyerahan itulah terletak kepercayaan kita bahwa kalau Tuhan yang menuntun, itu pasti yang terjadi adalah yang terbaik buat kehidupan kita. Mungkin saat-saat ini kita masih belum mengerti, mungkin kita belum tahu, tetapi ketika kita memenangkan konflik, menyerahkan kemudi hidup kita di dalam tangan Tuhan, di situ terletaklah kepercayaan dan iman kita bahwa di dalam tuntunan Tuhan itu pasti yang terbaik terjadi atas hidup kita. Nah, keputusan inilah yang harus kita buat. Keputusan ini menjadikan kita dewasa di dalam Tuhan. Karena orang yang dewasa dalam Tuhan yang akan selalu masuk
dalam tuntunan Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang dimaksud anak Allah adalah anak yang dewasa. Nah, bertambahnya usia tidak menjadikan kita bertambah dewasa. Makin tua belum tentu juga makin dewasa. Karena kedewasaan tidak ditentukan juga oleh waktu. Sudah berapa lama kita bertobat? Sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus? Atau apakah kita sudah melayani atau belum? Itu tidak menentukan tingkat kedewasaan kita. Kedewasaan itu melalui sebuah proses pematangan yang tidak mudah. Nah, orang yang dewasa dalam Tuhan selalu berhubungan dengan keputusan dan komitmennya. Seorang yang dewasa tidak memikirkan tentang keuntungan dirinya sendiri, namun berpikir tentang bagaimana kehidupannya bisa berarti dan berguna bagi Tuhan. Seorang yang dewasa tidak dikendalikan oleh suasana hatinya, tetapi komitmennya dengan Tuhan. Mereka yang dewasa di dalam Tuhan adalah mereka yang hidupnya tidak dikendalikan oleh diri sendiri, tetapi menyerahkan dirinya dalam kendali Roh Kudus. Nah, sejak itu kehendak, selera, ritme dari hidupnya diselaraskan dengan apa yang Tuhan mau. Walau kadang tak suka dengan apa yang Roh Tuhan inginkan, tetapi ia tetap mau mengikutinya. Jadi kesimpulan kali ini adalah untuk kita dituntun oleh Tuhan, terlebih dahulu jiwa kita ini disegarkan. Setelah jiwa kita disegarkan, baru kita dapat terima tuntunan Tuhan. Dan dalam menjalani tuntunan itu, kita perlu memenangkan konflik di dalam diri kita dengan membuat keputusan untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan keputusan-keputusan itu membuat kita ini menjadi dewasa di dalam Tuhan untuk selalu dituntun dan diarahkan kepada apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita mau lihat polanya adalah jiwa disegarkan, lalu masuk dalam tuntunan Tuhan. Dalam perjalanan di dalam tuntunan Tuhan itu memenangkan konflik yang terjadi dalam diri kita dengan menyerahkan kepada Tuhan penuh percaya, dan kita masuk dalam tuntunan Tuhan lebih dalam untuk didewasakan bersama dengan Tuhan. Saya berdoa kita mengalami tuntunan Tuhan lebih lagi. Jiwa kita disegarkan, kita bisa melihat tuntunan Tuhan, dan dalam setiap pergulatan konflik di dalam diri kita, kita diberi kemampuan, kesanggupan, kekuatan untuk memilih dan memutuskan menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena di situ terletak kepercayaan kita bahwa di tangan Tuhan, Tuhan yang pegang kendali, itu yang terbaik buat hidup kita. Dan hidup kita hari demi hari dibuat Tuhan makin dewasa di dalam Tuhan, dan kita masuk dalam kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, meteraikan semua di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa, kami yang mengalami kurang segar di dalam jiwa kami, kami berdoa Tuhan memberikan kesegaran dalam kehidupan kami, supaya kami bisa melihat tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjalani hari-hari kami di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami yang ketika mengalami konflik pergulatan di dalam hidup kami,
untuk memilih dan memutuskan mengikut apa yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesanggupan, supaya kami mampu dan dapat mengikuti tuntunan Tuhan. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Beri kami hikmat pengertian-Mu, supaya hidup kami senantiasa ada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Meteraikan semua dalam kehidupan kami, dan kami siap terima tuntunan Tuhan dan berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada, angkat kedua tangan kita dan kita mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dengan iman. Amini firman Tuhan yang saya sampaikan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, engkau adalah permata hati Tuhan. Hidupmu sangat berharga di hadapan Tuhan. Saat ini arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang dari Tuhan yang akan dicurahkan atas kehidupanmu. Tuhan akan menyertai hidupmu. Tuhan akan memberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu, apapun yang engkau lakukan, Tuhan akan berkati dan jadikan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini terimalah berkat yang dari Tuhan. Terimalah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.